Selamat siang, Miss Karnel. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan studi case kimia klinik tentang kolesterol. Berikut adalah soal study case yang akan kami bahas. Berikutnya, relevansi penyakit terkait dengan studi case di atas. Pertama-tama, kasus dari Mildred Dong.J ini yang pertama adalah dia memiliki riwayat penyakit diabetes tipe 2 dan risiko penyakit jantung. Kemudian dia kadar trigliserida, FLDL dan LDL-nya tuh tinggi. Kemudian dia mengalami nyeri dada yang merupakan tanda-tanda kemungkinan adanya serangan jantung. Kemudian pada kasus ini menunjukkan antara kadar trigliserida, FLDL, LDL, dan penyakit diabetes tipe 2 dengan resiko kardiovaskular, di mana kolesterol yang berlebihan dalam darah dapat membentuk plak dalam dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan penyempitan lumen yang dinamakan aterosklerosis yang keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya penyakit kardiovaskular. Pada kasus ini terdapat peningkatan kadar trigliserida yang tinggi, yaitu suatu keadaan yang umum terjadi ditemui pada penderita diabetes tipe 2. Penyebab utamanya adalah insulin yang resistensi, di mana insulin ini tidak dapat bekerja secara efektif sehingga menyebabkan tubuhnya itu kesulitan dalam memanfaatkan glukosa. Akibatnya tubuh itu mulai memecah lemak sebagai sumber energi yang kemudian akan meningkatkan produksi trigliserida oleh hati. Peningkatan kadar trigliserida ini kemudian berdampak pada peningkatan kadar FLDL atau very low density lipoprotein dan dalam darah, kemudian yang bertanggung jawab dalam transformasi trigliserida. Dan ketiga, kadar trigliserida tinggi, kadar FLDL ini juga ikut mengikat, dan peningkatan kadar FLDL ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner karena dapat menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak sesuai yang dijelaskan di slide sebelumnya. Selain itu, kasus Mildred juga menunjukkan peningkatan kadar low density lipoprotein atau LDL yang sering disebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol total yang tinggi seperti yang terlihat pada Mildred dapat menandakan peningkatan kadar LDL. Kadar LDL yang tinggi juga berkontribusi terhadap risiko penyakit jantung koroner yang dapat mengakumulasi di dinding arteri dan membentuk plak. Kombinasi antara trigliserida tinggi atau FLDL tinggi dan LDL tinggi pada kasus Mildred secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Faktor diabetes tipe 2 juga menjadi faktor risiko independen bagi penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, pengendalian kadar lipid dan juga gula darah sangat penting dalam menjaga dan mengurangi risiko penyakit jantung pada pasien diabetes tipe 2 seperti Mildred. Selanjutnya ada indikasi gejala yang mungkin dialami oleh pasien. Yang pertama ada nyeri dada, yaitu gejala umum dari penyakit jantung koroner yang bisa disebabkan karena peningkatan kadar LDL-C dan aterosklerosis. Nyeri ini biasanya muncul pada saat aktivitas fisik maupun stres. Yang kedua ada kelemahan otot. Efek samping yang berbahaya dari penggunaan obat statin dapat termasuk kelemahan otot. Pasien mungkin merasa lemah ataupun mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga ada nyeri otot atau mialgia, juga dapat terjadi sebagai efek samping dari penggunaan obat statin. Pasien mungkin merasakan nyeri, kekakuan maupun kram pada otot-ototnya. Yang keempat ada perubahan dalam tes darah.
Pasien perlu dipantau secara teratur dengan tes darah untuk memeriksa kadar dari CK dan CKMM pada serum. Terjadinya peningkatan yang signifikan dalam tes ini bisa menandakan terjadinya kerusakan otot yang bisa terkait dengan penggunaan obat statin. Selanjutnya, gangguan irama jantung. Walaupun pada kasus ini pasien belum mengalami irama jantung yang abnormal, namun peningkatan kadar lipoprotein dan peradangan dapat meningkatkan resiko gangguan irama jantung pada pasien dengan kondisi diabetes dan hiperlipidemia. Kemudian untuk cara mengukur trigliserid, FLDL dan LDL. Yang pertama yaitu cara untuk mengukur trigliserid dapat dilakukan secara semi-otomatis dengan menggunakan reaksi enzimatis dan bantuan spektrofotometer ataupun secara otomatis menggunakan GCMS yaitu gas chromatografi mass spectrophotometry yang memiliki prinsip mengukur ukuran molekul untuk mengetahui konsentrasi ataupun kadar trigliserid yang terdapat di dalam sampel. Berikut merupakan reaksi enzimatis terhadap pemeriksaan trigliserida yang membutuhkan enzim bakterial lipase, gliserokinase, gliserofosfat oksidase, dan peroksidase untuk menghasilkan warna sehingga dapat dideteksi dengan spektrofotometer. Untuk sampel yang digunakan dalam pemeriksaan ini yaitu serum pasien yang sudah berpuasa selama 10-12 jam. Kemudian untuk nilai normal dari pengukuran trigliserida sendiri untuk laki-laki dewasa umur 25-29 tahun kadarnya yaitu 45-204 mg per desiliter. Sedangkan untuk wanita umur 25-29 tahun yaitu 42-159 mg per desiliter. Dan juga terdapat nilai rujukan untuk pria dewasa apabila memiliki faktor-faktor risiko penyakit lainnya akibat kadar kolesterol yang tinggi. Serta untuk kadar trigliserid secara umum yaitu 60-150 mg per desiliter. Kemudian untuk pengukuran very low density lipid, very low density lipoprotein umumnya diperoleh dari kadar trigliserida dibagi 5, namun kadar trigliserida yang digunakan tidak dapat melebihi 400 mg per desiliter. Kemudian untuk pengukuran low density lipoprotein dapat diketahui melalui penghitungan kadar kolesterol total, HDL, dan trigliserida ataupun FLDL pasien yang sudah diketahui menggunakan kalkulasi Friedewald. Selain itu, low density lipoprotein juga dapat diukur secara otomatis menggunakan analyzer dengan prinsip spektrofotometri. Kemudian pengukuran low density lipoprotein sendiri terbagi atas 2. Untuk kalkulasi Friedewald sendiri tidak memerlukan sampel. Kemudian untuk pengukuran secara direct dapat menggunakan sampel serum ataupun plasma. Kemudian untuk nilai normal dari low density lipoprotein sendiri yaitu pada pria 70-165 mg per desiliter dan pada wanita 71-164 mg per desiliter, dan secara umum memiliki kadar nilai normal yaitu 50-130 mg per desiliter. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Kiranya presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita dan terima kasih.